Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah. Sekarang kita baca adabut tasawwuki, yaitu adab-adab bersiwak. Bersiwak artinya menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak ya. Kayu siwak yaitu ranting-ranting kayu yang dipotong ya, kemudian dihaluskan dan digunakan sebagai alat untuk membersihkan gigi dan gusi ya. Ini disebut dengan siwak. Qala al-muallifu hafizahullah wa huwa sunnatun muakkadatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak itu termasuk sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. 'Anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwazibu alaihi daima, dan nabi sallallahu alaihi wasallam tekun mengerjakan siwak ini secara terus-menerus ya. Wa yukthiru minhu, dan beliau sangat sering menggosok gigi beliau dengan siwak. Wa siwaku matharatun lil fami, dan siwak itu adalah kebersihan bagi mulut. Wa mardatun lirabbi, dan merupakan keridaan, kecintaan ya dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu adapun yang bagi lil muslimi mura'atuha, dan bersiwak ini memiliki adab-adab yang sepatutnya diperhatikan dan dijaga oleh seorang muslim. Jadi bersiwak itu termasuk di antara sunnah muakkadah ya, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekun mengerjakan sunnah ini. Beliau ya sesering mungkin menggosok gigi beliau dengan siwak ya. Siwak itu adalah kebersihan bagi mulut dan mendatangkan ya rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Al-adabul awal, adab yang pertama berkaitan dengan siwak, al-iksaru minat tasawwuki wa khususan 'inda salati, yaitu sesering mungkin bersiwak, terlebih lagi ketika akan mengerjakan salat. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru minat tasawwuki, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebanyak mungkin. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktaba alayya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku khawatir jika siwak itu diwajibkan ke atas diriku. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir akan gigiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menjaga kebersihannya. Termasuk di antaranya adalah menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi dan gusi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering bersiwak dengan menggunakan kayu siwak ya, yang kita sebut dengan miswak yang diambil dari kayu namanya kayu Arab ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiwak sampai aku khawatir siwak itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan, kata beliau, bersiwak sampai aku khawatir gigiku akan lepas ya, karena seringnya beliau melakukan siwak ini. Wa tata'akkada hazil fadilatu qabla salati liqaulihi alaihi salatu wasalam. Ya, keutamaan ini yakni bersiwak lebih ditekankan lagi sebelum mengerjakan salat ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Seandainya aku ya tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku benar-benar akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan mengerjakan salat. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku ya melakukan siwak, yaitu gosok gigi dengan siwak terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat. Wa siwaku 'inda dukhulil baiti, dan bersiwak ketika masuk rumah. Wa 'inda istiqazi ya minan naum, dan juga ketika bangun dari tidur. Wa kullu zalika mazkurun fi mawadhi'ihi fi hadzal kitab wa ghairihi, dan semua ini disebutkan di tempat-tempatnya masing-masing dalam kitab ini dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi siwak itu tidak hanya ya ketika akan salat ya ditekankan, bukan ketika salat di antaranya ditekankan untuk bersiwak. Begitu juga ketika akan masuk rumah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibukakan pintu rumah beliau ya, sembari menunggu pintu dibukakan, beliau bersiwak. Ya, begitu juga ketika bangun dari tidur. Di saat itu mungkin mulut ya baunya kurang sedap,
Di saat itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ya, wa mimma yu'inu ala kasrati tasawwuki an yahtafizal muslimu bisiwaki ma'ahu fi jaybi thawbihi daiman. Di antara yang bisa membantu untuk sering bersiwak adalah seseorang membawa siwaknya bersamanya dalam saku bajunya untuk selama-lamanya. Di antara yang mempermudah kita untuk sering bersiwak dalam kehidupan kita, ketika akan sholat, ketika akan masuk rumah, ketika bangun dari tidur dan sebagainya. Apa hal yang membantu kita untuk mudah mengerjakan sunnah ini? Di antaranya adalah siwak itu kita letakkan dalam saku baju kita, hatta yakuna sahlat tanawuli wal isti'mali fi kulli hal, sehingga mudah diambil dan digunakan pada setiap keadaan. Ini solusi untuk seorang muslim mudah melakukan siwak, yaitu dia letakkan siwak itu di dalam saku bajunya, tentunya setelah dia bersihkan, setelah dipakai ya. Al-adabu tsani, adab yang kedua, at-tasawwuku bil yadil yusra, yaitu bersiwak dengan tangan kiri. Bersiwak itu dengan tangan kiri. Kita lihat sebagian kaum muslimin yang sudah memiliki kepedulian untuk bersiwak tapi bersiwaknya dengan tangan kanan ya. Memang tidak merupakan dosa, tapi lebih baik dengan tangan kiri. Kenapa? Lihat di sini, wazalika kama zakara ahlul ilm, karena sebagaimana disebutkan oleh ulama ya, di annahu yu'tabaru nau'an min izalatil aza wal qaza, karena bersiwak itu dianggap satu jenis membersihkan kotoran dan juga al-aza, kotoran ya. Karena sisa-sisa makanan ya yang menempel di gigi dan juga di sela-sela gigi itu dibersihkan dengan siwak. Jadi bersiwak itu termasuk salah satu bagian dari membersihkan kotoran, dan membersihkan kotoran itu adalah dengan tangan kiri. Oleh sebab itu dianjurkan untuk bersiwak dengan tangan kiri. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, al-bad'u bil jihatil yumna 'inda tasawwuki, yaitu memulai dari sisi kanan, mulut kita ketika bersiwak. Memulai dari mana? Dari sisi kanan. Kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai memulai semua pekerjaan yang baik itu dari sebelah kanan terlebih dahulu. Mastata'a fi sya'nihi kullihi, ya, selama beliau sanggup untuk melakukannya dalam segala perkara yang baik. Ya, fi tuhurihi, dalam bersuci, diantaranya berwudu. Lihat, perhatikan ya, berwudu semuanya dimulai dari yang kanan ya. Ketika kita cuci tangan yang kanan ya, ya, atau pada sebagian anggota wudu itu adalah dimulai dari yang kanan ya. Wa tarajjulihi, juga dalam merapikan rambut itu Rasulullah SAW memulai dari bagian yang kanan. Wa na'lihi, dan juga dalam memakai sandal. Wa siwakihi, dan juga dalam siwak. Jadi ketika memakai siwak ya, dianjurkan untuk dimulai dari mulut sebelah kanan, karena Rasulullah SAW itu ya segala perkara yang baik beliau suka memulainya dari sebelah kanan. Seperti misalnya dalam wudu, dalam merapikan rambut, dalam memakai sandal, dan juga dalam bersiwak ya. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, at-tasawwuku tulan wa ardan ya, yaitu bersiwak memanjang dan juga tul, memanjang, yaitu dari kanan ke kiri, dan ardan itu dari atas ke bawah ya. Jadi Rasulullah SAW bersiwak yaitu dari kanan ke kiri ya, memanjang, dan juga dari atas ke bawah ya. Hatta yastau'ibal asnana kullaha wa yatatabba'a al-aza, hingga ya mengenai semua gigi dan bisa membersihkan semua kotoran. Jadi Rasulullah SAW bersiwak dari kanan ke kiri, juga dari atas ya ke bawah ya. Wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama liyatahajjada, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk bertahajud, yashusufahu bisiwak, maka beliau ya menggosok mulutnya atau menyikat mulut beliau dengan siwak. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim,
An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, wasyuz zalika wasyuz itu dalkul asnani bisiwaki arda. Wasyuz itu adalah menggosok gigi dengan siwak, yaitu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau bangun untuk tahajud di malam hari, maka yang pertama beliau lakukan sebelum wudu, beliau adalah membersihkan gigi beliau dengan siwak, yaitu dengan cara dari bagian atas ke bawah ya, dari bagian atas ke bagian gigi yang bawah ya. Al-adabul khamisu munawalatus siwaki lil akbar. Adab yang kelima, memberikan siwak kepada orang yang lebih besar ya. Wa qad kana hadza hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza stanna. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersiwak, a'tas siwaka lil akbar. A'tas siwakal akbara. Beliau memberikan siwak kepada yang lebih besar. Ya kita ya ingin memberikan siwak kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Di situ ada orang yang tua, ada yang muda, ya, ada yang usianya pertengahan, maka yang pertama diberikan adalah yang paling tua, ya, sebelum yang lainnya. Wa idza syariba a'tal ladzi an yaminihi. Jika beliau ya minum, lalu beliau ingin memberikan kepada orang yang di sekitarnya, maka siapa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ya, beliau pertama kali berikan kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, arani fil manami, ya, aku melihat diriku dalam tidur, atasawwaku bisiwakin, aku bersiwak dengan sebuah siwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Lalu tiba-tiba datang dua orang laki-laki kepadaku, ya, salah satunya lebih tua dari yang lain. Fanawaltu siwakal asghar minhuma. Lalu aku berikan siwak kepada yang lebih kecil dari antara keduanya. Faqila li kabbir, maka dikatakan kepadaku kabbir, yakni berikanlah kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Lalu aku pun memberikan kepada yang lebih tua dari antara keduanya. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan siwak ya kepada orang yang ada di sekitar kita, kita lihat dulu mana yang paling tua. Nah, itulah yang kita memberikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Tanbihun, peringatan, mimma yatamayyazu bihi siwaku an ghairihi, di antara yang membedakan siwak dari yang lainnya, kal furusyati wal ma'jun, seperti sikat gigi dan juga odol, wa nahwihima, dan yang sejenis dengan keduanya. Umur, ada beberapa perkara yang membedakan siwak dengan yang lain. Ya, zaman kita ini ada sikat gigi, ada odol, tapi siwak tetap lebih utama. Ya, ada kelebihan-kelebihan siwak daripada sikat gigi dan odol ya. Meskipun kalau nggak ada siwak kita boleh sikat gigi, intinya mulut kita bersih. Tapi siwak lebih utama ya. Apa yang membedakan siwak dari sikat gigi dari odol? Kata Syekh, anna siwaka mardatun lirabbi idhafatan ila kaunihi matharatun lil fami. Bahwa siwak itu mendatangkan keridaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersiwak. Ditambah lagi dia merupakan kebersihan bagi mulut. Siapa yang nggak senang ya dengan orang yang mulutnya bersih? Ketika kita dekat dengan dia, ya, tidak tercium bau yang mengganggu kita. Ya, terkadang di sebagian tempat kita sholat, masya Allah ya, orang yang sholat di samping kita, ya, mungkin bau rokok, ya, tidak dibersihkan, malas sikat gigi. Ketika dia sholat di samping kita, laksana kita mau menghindar ya dari orang tersebut. Nah, ini adalah hal yang sebaiknya tidak ya dilakukan oleh seorang muslim. Dia harus periksa mulutnya terlebih dahulu ya sebelum dia pergi ke masjid, apakah sudah disikat atau tidak ya. Terkadang ada yang sisa-sisa makanan, cabai dan sebagainya ya, masih ada di gigi berhari-hari tidak dibersihkan. Ini adalah hal yang tidak patut bagi seorang muslim seperti itu ya. Apalagi ketika dia pergi ke masjid, bertemu dengan banyak orang, duduk di depan banyak orang ya. Betapa orang terganggu dengan hal seperti itu ya. Nah, siwak itu mendatangkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan merupakan kebersihan bagi mulut ya. Yang kedua, anna siwaka sagirul hajmi sahlul hamli muqaranatan bi ghairihi. Bahwa siwak itu ukurannya kecil, mudah dibawa jika dibandingkan dengan yang lain.
Kan nggak mungkin kita bawa odol kemana-mana dalam saku ya, bawa sikat gigi kemana-mana, tidak mungkin. Tapi kalau siwak ya bisa dibawa kemanapun kita pergi. Anna siwaka yumkinu isti'maluhu fi ayyi makan. Kemudian yang ketiga, siwak itu bisa digunakan di tempat mana saja. Sawa'un fil masjidi aw fi makanil amali. Baik di masjid sebelum mengerjakan solat ataupun di tempat kerja. Aw ghairi zalika, atau di tempat lain. Bainamal ma'jun wal fursyatu la yumkin isti'maluha fil masjid qabla takbiratul ihram. Sementara odol dan juga sikat gigi tidak mungkin keduanya digunakan di masjid sebelum takbiratul ihram. Au fi maqarril amal wasatiz zumala, ya, ataupun di tempat bekerja, di tengah-tengah teman. Tak mungkin kita sikat gigi di tengah-tengah teman kita, ya. Li'annaha tahtaju ila ma, ya, karena dia perlu air, wa haudin perlu wastafel, wa sumbul perlu keran air, wa nahwihi. Fahaza ma yassalallahu bihi minal adabil muta'alliqati bisiwak. Inilah adab-adab yang Allah mudahkan untuk ditulis berkenaan dengan adab bersiwak. Wa iddatuha 5 adab, jumlahnya adalah 5 adab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita baik laki-laki maupun perempuan hendaknya kita menjaga kebersihan mulut ya dengan bersiwak. Ya dengan bersiwak. Ataupun kalau enggak ada siwak, kita menggunakan sikat gigi. Jangan sampai lupa yang menyikat gigi ya, paling tidak ketika bangun tidur dan juga ketika akan tidur ya. Karena dalam sehari kita makan ya berbagai macam makanan, kemudian juga berbagai macam minuman yang kita minum ya, tentu mulut ya ada sisa-sisa makanan, sisa minuman yang menempel di situ, maka hendaknya kita bersihkan. Bisa saja ya gigi rusak ya dan menimbulkan bau yang tidak sedap kalau seandainya tidak dibersihkan setiap hari. Dan ingatlah bahwa siwak itu mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan upaya untuk membersihkan mulut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.